Itu tuh tindakan yang sangat kriminal. Ini sama saja termasuk pencurian data privasi seseorang. Itu sangat disayangkan. Data itu sangatlah penting dan itu merugikan orang lain. Dalam tinjauan Islam itu sudah pasti dan tidak dibenarkan. Ya, jadi Marcel, dengan kasus yang sudah kamu baca tadi, yang sudah kamu pahamin, bagaimana tanggapanmu soal kejadian itu? Jadi kalau masalah peretasan guna dengan tujuan penipuan, saya merasa itu tuh tindakan yang sangat kriminal karena itu bisa disalahgunakan sebagai pencurian identitas. Karena dengan penyalahgunaan tersebut, mereka bisa membawa identitas kita ke ranah-ranah yang seharusnya tidak dilakukan, dan itu bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang pencurian identitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Jadi sekarang saya bersama Bapak Razianta. Saya akan menanyakan pendapat beliau tentang kasus yang sudah saya ceritakan di PowerPoint saya pada saat presentasi kemarin tentang peretasan dengan tujuan penipuan. Mungkin bisa diberikan tanggapannya, Pak. Terima kasih terkait dengan peretasan yang disampaikan oleh saudara Rian kemarin waktu pas di kelas. Jadi ternyata memang data itu sangatlah penting ya. Kalau kita ngomongin data itu sangat penting, bagaimana kita harus bisa menjaga data-data kita, terutama apalagi ini kan masalah kebocoran data ya, masalah kebocoran data. Jadi data yang bocor kemudian habis itu disalahgunakan oleh seseorang yang akibat fatalnya itu adalah mengaku menjadi seorang orang tersebut gitu ya, menjadi orang-orang tersebut ya, akibatnya orang tersebut menganggap bahwasannya teman-temannya, family-nya, oh ini saudaraku, padahal itu bukan ya, padahal orang lain. Yang dampak fatalnya lagi adalah memberikan uang, nah, sehingga mengalami kerugian, dan itu cukup besar. Nah ini sangat dampaknya sangat kena sekali, dan bahkan ini mungkin bisa dikatakan ngefek banget buat orang-orang yang terdata ya, orang-orang yang terdata. Sedih jadinya kalau kita mendengar terjadinya pengambilan data oleh orang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan orang tersebut akhirnya menyalahgunakan data tersebut, apalagi sampai keuangannya itu diambil. Jadi tanggapan saya terkait dengan hal tersebut, maka kita perlu harus sama-sama menjaga data-data kita, terus tidak menyalahgunakan, apalagi mengambil data orang lain seolah-olah itu punya orang lain lalu kita anggap sebagai data kita gitu ya. Kita mengaku, apalagi mengambil, biasanya kan yang diambil kan bukan hanya data tetapi juga nama, foto, bahkan wajah gitu ya, dan segala satu hal yang benar-benar meyakinkan bahwasanya itu punya kita padahal itu orang lain gitu ya, orang lain. Nah, sehingga saran saya untuk kedepannya kalian bisa menjaga data-data ya, kalau bisa di security ya, entah itu dikunci, entah itu disimpan sebaik-baik, betul berikan passwording gitu ya, supaya orang-orang itu tidak mudah-mudah untuk bisa mengambil data-data kita gitu ya, karena itu sangat penting sekali, apalagi sekarang ini masa-masa zaman IT ya, zaman IT di mana orang dengan mudah bisa menghacker. Nah ini sudah pengambilan data kan seperti itu awalnya karena harapan kedepannya saran saya kita harus tetap bisa menjaga, terus habis itu memperhatikan, dan jangan mudah untuk memberikan data kita kepada orang lain. Ya, jangan mudah memberikan data kita kepada orang lain. Kalau hal itu bukan tidak penting, tidak usah. Jadi mungkin itu masuknya ke pencurian identitas dan iya, penipuan. jelas pencurian identitas dan penipuan. Apalagi salah gunakan dengan adanya mengambil nama kita dalam kata mencuri data kita, lalu habis itu dia menyebut nama, mengambil uang ya, menguntungkan bagi mereka tapi juga menguntungkan bagi kita. Dia menipu lagi, jadi iya, mencemarkan nama baik kita. Jadi sarannya tadi yang sudah disebutkan Bapak itu memberikan keamanan lebih, Ya. double security. Double security, betul.
seperti masukkan email untuk konfirmasi seperti itu dan semacamnya. Oke, mungkin itu saya Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih, sukses ya Mas Lia. Ya, jadi bagaimana tanggapanmu soal kasus yang sudah dijelaskan tadi? Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi si pelaku ini meretas akun Instagram, padahal ini Instagram si korban, lalu menggunakannya untuk menipu dengan menjual barang yang luar biasa, dikasih murah harganya yang tidak sepantaran dengan harga pasaran. Dan juga dia menggunakan identitas si korban. Jadi berpura-pura seolah dia adalah si korban. Jadi bagaimana tanggapan kalian soal itu? Menurut saya dari masalah yang sudah dijelaskan oleh Rian, ini sama saja termasuk pencurian data privasi seseorang, terlebih lagi menggunakan foto si korban sesuai dengan Undang-Undang tahun 2016 itu pasal 26 ayat 1 kan sudah dijelaskan bahwa kalau misalnya menggunakan data seseorang itu harus izin dari orang yang berkaitan. Sama saja kalau misalnya seperti ini menggunakan data privasi seseorang tuh ada undang-undangnya dan itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Terlebih lagi datanya digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya diperuntukkan. Dan ini sangat berdampak untuk kesehatan mentalnya si korban, juga untuk kepentingan pribadinya si korban karena berkaitan dengan itu adalah suatu hak yang untuk dia pergunakan tapi malah digunakan orang lain dengan hal-hal yang tidak sepantasnya. Menurut saya gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Pak Baskoro. Jadi saya akan menanyakan pendapat beliau tentang kasus yang sudah saya angkat di PowerPoint tentang pencurian data pribadi lalu digunakan untuk menipu. Oke, bagaimana pendapat Bapak soal kasus yang sudah saya jelaskan? Baik, terima kasih waktunya. Ya. Menanggapi kasus kalian berupa pencurian identitas ya, di medsos ya. Kasih. Nah, zaman sekarang kan zaman digital ya. Semua aktivitas itu sekarang lebih condong menggunakan teknologi digital ya. Baik itu mungkin mencari sekolah, mencari kerja, mengerjakan tugas semua pakai digital. Nah, akibat dari perkembangan teknologi ini muncul satu penyelewengan gitu, penyalahgunaan dari kemajuan digital tersebut. Nah, penyelewengan itu yang sering kita jumpai misalnya tadi ya, misalnya pencurian akun, penyalahgunaan akun seseorang untuk dimanfaatkan kepentingan pribadi dan itu merugikan orang lain. Tapi menurut Pak Abbas, yang pertama, kita ini pengguna digital ya, pengguna media digital ya. Yang pertama kita harus waspada dulu. Kita harus berhati-hati dulu. Kita jaga benar-benar akun kita itu. Ya, Double security mungkin. ya beri kalau ada fasilitas keamanan apapun bentuknya gunakan. Ya, yang pertama waspada dari akun tersebut. Kenapa? Kalau di era-era seperti ini sering terjadi kejadian seperti ya penyalahgunaan. Jadi kita harus waspada. Yang kedua, pencurian atau penyalahgunaan akun ini termasuk kalau menurut Pak Bas itu kejahatan ya. Kejahatan. Kenapa? Karena yang pertama akun itu punya orang lain ya. Kalau kita mengambil tanpa sepengetahuan, mengambil akun itu, menyalahgunakan akun itu tanpa sepengetahuan pemiliknya, itu berarti menurut Pak Bas mencuri. Yang pertama. Yang kedua, kalau penyalahgunaan itu diteruskan terus-menerus, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dampaknya bakal meningkat gitu. Ketika perbuatan itu terus diulang, maka muncul kerugian lain. Dan itu sangat-sangat membahayakan. Ya, perbuatan itu kalau diulang terus-menerus akan sangat merugikan orang lain dan sangat membahayakan. Bisa jadi Anda akan nanti berurusan dengan pihak berwajib. Kenapa? Karena orang yang merasa dirugikan, ada yang mungkin tidak terima dan sebagainya. Maka Anda akan siap-siap dituntut, kan? Karena merugikan orang lain, menggunakan haknya, akunnya digunakan sembarangan. Jadi menurut Pak Bas, di era seperti ini, di zaman seperti ini, yang pertama kita harus waspada, yang kedua kembalikan diri kita. Itu kita juga demikian, jangan sekali-kali memakai akun orang. Jangan menggunakan akun orang lain, kemudian akun kita salah gunakan sehingga kita untung tapi orang lain yang rugi. Ya itu sebetulnya tidak boleh. Baik orang lain juga jadi tidak tercemar. Boleh, tidak terpuji, dan itu bentuk kejahatan kalau menurut Pak Bas. Kejahatan apa? Kejahatan digital. Ya, itu dari Pak Bas. Jadi mudah-mudahan kejadian tidak terulang lagi. Terima kasih.
atas pendapatnya Pak. Ya. Oke, jadi Mel, di sini aku mengangkat kasus tentang pelanggaran data pribadi, kasusnya peretasan dengan tujuan penipuan. Kronologisnya sudah saya jelaskan tadi. Jadi bagaimana tanggapan soal kasus ini? Sangat disayangkan karena sudah termasuk ke ranah kejahatan dan sangat merugikan pihak korban. Jadi ada undang-undang yang mengatur tentang kejahatan data pribadi atau peretasan data pribadi, yaitu di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi siapapun yang sudah ataupun masih berniat untuk melakukan kejahatan tersebut, tolong dihentikan karena sudah pasti dapat merugikan pihak korban dan dapat merugikan diri Anda sendiri. Jadi kedua pihak sama-sama dirugikan ya? Sama-sama dirugikan. Dari segi korban dan juga si pelaku. Iya. Oke, Mel, terima kasih waktunya. Sama-sama. Oke. Halo, assalamualaikum semuanya. Jadi di sini saya bersama Pak Usairi. Jadi seperti yang sudah saya kirim ke Bapak dan sudah saya jelaskan tentang kasus yang peretasan dengan tujuan penipuan. Jadi kebetulan Bapak di sini guru agama ya. Jadi saya meminta sudut pandang yang berbeda, yang sudah berbeda dari sudut pandang bagaimana cara agama menanggapi kasus seperti ini. Oke, perkenalkan, saya guru agamanya Rian Ali Hidayat di kelas 12. Oke, tanggapannya setelah artikel kemarin saya baca, ada beberapa artikel yang memang dalam agama kita, sebagai kita penganut agama Islam, yang jelas yang namanya peretasan, ya kan, dalam hal tujuan untuk menipu, dalam hal tujuan untuk kemaksiatan, ya, dalam tinjauan Islam itu sudah pasti dan tidak dibenarkan, ya kan. Bahkan ini ketika hal ini sudah terjadi, ini akan bisa melanggar hukum, bahkan bisa pelaku tersebut ketika meretas atau menggunakan hal-hal yang tidak baik dalam hal ini, ya mungkin di medsos ya. Ada beberapa medsos, mungkin di Facebook atau Instagram, Twitter atau TikTok dan lain sebagainya. Mungkin ketika digunakan untuk hal-hal yang tidak baik tadi, wabil khusus dalam hal menipu orang, tujuannya, itu udah pasti sangat tidak dibolehkan dan sangat diharamkan dalam ajaran kita, ajaran agama Islam. Nah, ini sangat dilarang. Jadi kaum milenial, anakku sekalian ya, kaum muda, kaum milenial, hati-hati ketika kita memakai Instagram, Facebook atau apapun medsos lainnya, ya kan, jangan sampai ya kita sampai membocorkan atau mungkin bahkan sampai menggunakan akun-akun orang itu untuk hal-hal yang tidak baik, ya kan? Dapat merugikan kedua pihak juga. Itu pastinya. Tapi kalau mungkin untuk hal-hal yang positif, ya mungkin hal positif pun itu izin dulu dari pemilik akun. Jangan sampai langsung tiba-tiba ya kan, meretas terus menggunakan wabil khusus, apalagi dalam hal kejahatan. Ini yang sangat-sangat disayangkan dan sangat tidak diperbolehkan dalam ajaran kita, ajaran Islam. Mungkin itu aja kaum muda, kaum milenial. Mudah-mudahan kita ya dalam bermedsos bisa lebih hati-hati lagi, betul Rian, lebih hati-hati lagi. Jangan sampai, apalagi sampai menggunakan akun orang dengan tujuan apa? Tujuan untuk menipu. Jadi mungkin itu sekian ya tanggapan dari Bapak sebagai guru agama. Semoga ada manfaatnya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, yuk, sip, Rian. Oke.